Perkenalkan, nama saya Salma Talita Fasti, NIM G003166 dari kelompok B9. Di sini saya akan pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang area Brodmann. Jadi area Brodmann itu merupakan wilayah korteks cerebral di otak primata manusia atau yang lainnya yang ditentukan oleh arsitektur sitonya atau struktur histologis dan organisasi selnya. Nah, area Brodmann itu kan ada banyak, dan setiap areanya itu punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama, untuk area 1, 2, dan 3 itu tuh fungsinya untuk menerima sensasi dari semua bagian tubuh seperti suhu, nyeri, dan perabaan. Terus area 4 itu sebagai area motorik primer yang nanti bakal bertanggung jawab untuk gerakan volunter atau gerakan yang disadari. Terus area 8 dan 6 itu gerakan menyidik volunter dan mendapat input dari area 4, 6, 8, 9, dan 46. Terus area 5 dan 7 itu berhubungan dengan area sensorik lain dari korteks sensorik. Terus area 9 sampai 12 ini buat area ini merupakan area tentang kepribadian seseorang. Terus area 17 itu buat menerima informasi penglihatan dan menyadari sensasi warna. Terus area Brodmann 18-19 itu buat refleks gerakan mata. Area Brodmann 22 itu buat pemahaman bahasa melalui pendengaran. Terus area 40 itu buat mengenal benda melalui sentuhan. Area Brodmann 41-42 itu untuk penerimaan suara. Area 44-45 itu untuk pelaksanaan motorik bicara. Terus lanjut ke traktus piramidalis sama traktus ekstrapiramidalis. Nah, traktus piramidalis sendiri itu nanti bakal ada 3 bagian, yaitu ada corticospinalis, maksudnya 3 macam, yaitu ada corticospinalis, corticobulbar, sama corticomesencephalic. Nah, fungsinya itu untuk mengatur gerakan volunter otot rangka atau yang disadari. Terus kalau yang ekstrapiramidalis itu nanti bakal ada 4, rugospinal, reticulospinal, textospinal, sama vestibulospinal. Dan fungsinya itu buat mengatur sirkuit umpan balik motorik pada struktur otak yang mengatur komunikasi struktur di otak. Terus buat yang pertama yang piramidalis sendiri, jadi kalau yang corticomesencephalic itu nanti bakal ngebawa impuls dari korteks otak menuju nukleus saraf-kranial di batak otak daerah midbrain atau mesencephalon. Terus kalau yang corticobulbar itu dari korteks otak menuju medula oblongata. Kalau yang corticospinalis itu dari korteks otak menuju medula spinalis. Terus lanjut buat yang gambar sebelah kiri yang traktus piramidalis itu kan traktus piramidalis sendiri itu kan merupakan traktus descendens dan fungsinya itu buat jelas motorik yang tadi udah dijelasin buat gerakan volunter. Nah, traktus itu merupakan jelas dari area motorik primer dan sekunder, yaitu di area 4 sama 6 Brodmann, terus berjalan ke medula spinalis dan nanti bakal berakhir di cornu anterior medula spinalis atau efferent. Nah, khasnya itu nanti bakal ada yang bercabang sama ada yang nggak bercabang. Nah, buat skemanya, jadi dari cerebrum otak nanti bakal diterima stimulus, kemudian untuk efferentnya itu ke posterior sampai ke ventral medula oblongata. Nah, di situ nanti bakal ada yang bercabang sama ada yang nggak bercabang. Kalau yang bercabang atau yang menyilang itu nanti bakal namanya itu jadi decussatio piramidalis, yang nanti bakal berlanjut menjadi traktus corticospinalis yang lateral. Sedangkan yang nggak bercabang atau yang nggak menyilang itu nanti menjadi traktus corticospinalis anterior. Dan kemudian nanti mereka tuh bakal bertemu lagi di cornu anterior medula spinalis. Sedangkan yang gambar sebelah kanan itu traktus ekstrapiramidalis. Jadi intinya tuh traktus piramidalis sama traktus ekstrapiramidalis tuh merupakan traktus descendens dan fungsinya tuh buat jelas motorik. Nah, tapi kalau yang ekstrapiramidalis itu buat gerakan, lebih ke gerakan yang involunter. Kayak yang sudah aku sebutin, kalau traktus ekstrapiramidalis itu bakal ada 4, yaitu vestibulospinalis spinalis itu sebagai keseimbangan dan tonus otot. Terus reticulospinalis ventrolateral itu nanti berasal dari pons. Terus yang lateralis itu nanti dari medula oblongata.
terus mesencephalon kalau yang textus spinalis itu dari mesencephalon menuju ke medulla spinalis. Terus lanjut ke encephalon. Nah, encephalon ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada prosencephalon, di mana prosencephalon ini nanti bakal dibagi lagi jadi 2, itu ada telencephalon sama diencephalon. Terus mesencephalon ini tuh main brainnya. Terus ada rhomboencephalon, nanti bakal dibagi jadi 3, yaitu ada cerebellum, pons sama medulla oblongata. Terus masuk ke cerebrum sama cerebellum. Nah, cerebrum itu merupakan bagian encephalon yang terbesar dan letaknya itu ada di fossa cranii anterior et media. Dan nanti cerebrum ini bakal terdiri dari 2 belahan, yaitu hemispherium cerebri dextra et sinistra. Nah, hemispherium cerebri dextra et sinistra itu nanti bakal dipisahin sama visura longitudinalis cerebri dan nanti bakal dihubungkan oleh struktur yang namanya corpus callosum. Nah, di cerebrum sendiri nanti bakal ada lobus-lobusnya, yaitu ada lobus frontal, terus lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis, sama 2 lobus tersembunyi, yaitu ada lobus limbicus sama lobus insula. Nah, pada gambar ini keduanya nggak kelihatan. Terus masuk ke cerebellum aja. Jadi cerebellum ini tuh berasal dari bagian dorsolateral lamina alaris yang membengkok ke posteromedial membentuk labium rhomencephalus. Nah, labium rhomencephalicum ini mula-mula tuh terpisah satu sama lain, dan lama-kelamaan itu nanti bakal bersatu membentuk transverse cerebral plate. Nah, pada usia 3 bulan itu nanti bakal terbentuk primordial cerebellum yang berbentuk halter, yaitu di bagian tengah calon vermis, sedangkan di bagian yang membulat sebagai hemispherium. Terus pada usia 4 bulan itu nanti bakal terbentuk visura yang pertama, yaitu viscera posterolateralis, nodulus dari bagian vermis lainnya, flocculus dari hemispherium cerebri lainnya. Nah, lobulus floconodularis secara filogenetik itu merupakan archaeocerebellum, yaitu bagian yang tertua dan berhubungan erat sama sistema vestibular, sehingga disebut vestibulocerebellum. Nah, bagian cerebellar plate antara visura posterolateralis sama isthmus itu merupakan rudiment dari corpus cerebelli. Nah, visura yang nampak pertama kali pada corpus cerebelli itu visura prima yang merupakan visura terdalam dan memisahkan lobus anterior dan lobus posterior. Kemudian bagian rostral visura prima itu merupakan palaeocerebellum, sedang antara visura prima sama visura posterolateris itu merupakan neocerebellum. Masuk ke bagian-bagian dari cerebellum. Jadi bagian cerebellum itu ada archaeocerebellum, itu lobus floculonodularis dan lingula, di mana pada bagian itu mengandung nukleus fastigius untuk keseimbangan. Terus paleocerebellum itu mengandung nukleus emboliformis atau nukleus globusus untuk tonus otot. Terus yang terakhir itu neocerebellum, mengandung nukleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, cerebrum sendiri itu fungsinya tuh buat koordinasi gerakan, terus kontrol postur dan keseimbangan, ya kayak tadi bagian-bagiannya. Kemudian masuk ke medulla spinalis. Jadi medulla spinalis itu kan merupakan bagian dari susunan saraf pusat, terletak di dalam kanalis vertebralis dan merupakan lanjutan dari medulla oblongata, dan ujung kaudalnya itu bakal ngebentuk conus medullaris. Nah, panjangnya sendiri pada pria dan wanita itu berbeda. Nah, kalau yang pria itu panjangnya itu sekitar 45 cm, sedangkan yang perempuan itu sekitar 42-43 cm.
Kemudian segmen upper cervical dan torakal itu nanti bakal berbentuk silindris, dan segmen lower cervical dan lumbal itu nanti bakal berbentuk oval. Jadi medulla spinalis itu tuh berawal dari dasar otak VC1 dan berakhir setinggi lumbal 1 sampai lumbal 2. Kemudian tuh ke bawah melanjutkan diri sebagai filum terminal. Di bawah konus medullaris itu nanti bakal terbentuk anyaman akar saraf atau saraf tepi menyerupai ekor kuda atau cauda equina. Nah, setiap pasangan saraf itu keluar melalui intervertebral foramina. Saraf spinal dilindungi oleh tulang vertebra dan ligamen dan juga oleh meninga spinal atau CSF. Nah, saraf spiral itu nanti bakal berjumlah 31 pasang, yaitu 8 pasang saraf cervical, terus 12 pasang saraf torakal, 5 pasang saraf lumbal, dan 5 pasang saraf sakral, dan juga 1 pasang saraf koksigeal. Kemudian lanjut ke saraf kranial, nervus kranial. Jadi yang pertama itu ada olfaktori, fungsinya itu buat penciuman, distribusinya itu ada di lendir hidung, dan nanti tempat keluarnya itu ada di celah-celah di lamina cribosa osis ethmoidalis. Terus yang kedua itu optikus, fungsinya itu untuk penglihatan, distribusinya itu di retina mata, dan keluar dari kranial itu dari kanalis opticus. Terus oculomotorius itu fungsinya buat pergerakan kelopak mata, bola mata, memfokuskan lensa, dan pengaturan cahaya ke mata. Distribusinya itu semua otot mata kecuali yang dipersarafi oleh nomor 4 dan 6, yaitu oleh saraf troklear dan juga abdusen. Nah, untuk okulomotor ini nanti bakal keluar melalui visura orbitalis yang superior. Terus terus yang troklear, fungsinya itu buat berkaitan dengan otot mata dan sensasi otot. Distribusinya itu untuk otot superior mata, dan nanti bakal keluar melalui visura orbitalis yang superior. Terus trigeminal itu fungsinya buat sensasi pada otot muka. Distribusinya itu ada di otot sinus muka, otot hidung, dan beberapa otot visceral, dan nanti keluar melalui, kalau yang ophthalmicus itu melalui visura orbitalis superior, kalau yang maxillaris melalui foramen rotundum, kalau yang mandibularis melalui foramen oval. Terus abdusen ini fungsinya buat pergerakan rahang atas dan bawah, dan juga pergerakan bola mata. Distribusinya itu untuk otot anstreksik lain dari bola mata. Ini bakal keluar melalui visura orbitalis superior. Terus lanjut ke facialis, ini fungsinya buat sensorik, reseptor rasa pada ujung lidah, dan pergerakan rahang. Distribusinya itu semua otot muka. Terus nanti bakal keluar melalui meatus acousticus, internus, canalis facialis, foramen silomastoideus. Terus ke vestibulocochlear, ini buat keseimbangan vestibula dan pendengaran. Terus nanti bakal berdistribusi ke bagian dalam telinga atau beberapa koklea. Terus nanti bakal keluar melalui meatus acousticus internus. Terus lanjut ke glosopharyngeal, ini buat sensasi pada faring, tensil, pangkal lidah, dan arteri kepala. Terus juga sebagai pergerakan faring dan kelenjar saliva. Distribusinya itu ada di kelenjar ludah, dan nanti bakal keluar melalui foramen jugular. Terus saraf vagus, ini fungsinya itu buat kemampuan berbicara dan menelan, pergerakan jantung dan organ sensasi pada faring, laring, dan esofagus. Terus distribusinya itu ke hati, paru-paru, bronkus, otot patut faring, laring, dan otot usus. Dan nanti bakal keluar melalui foramen jugular. Terus buat aksesori itu fungsinya buat pergerakan leher dan punggung. Terus nanti distribusinya tuh
otot long visceral yang berhubungan dengan dada, dan nanti bakal keluar melalui foramen jugular juga. Terus yang terakhir hipoglossus, itu fungsinya buat pergerakan lidah, dan nanti distribusinya tuh di otot lidah, dan nanti bakal keluar ke kanalis hipoglossus. Terus lanjut ke sirkulus arteriosus Willisi. Jadi sirkulasi Willisi itu merupakan sirkulasi kontrakolateral antara pembuluh darah intrakranial. Nah, percabangannya itu dimulai dari arteri karotis interna dan bercabang menjadi arteri cerebri anterior, di mana sisi kanan dan kirinya itu nanti bakal dihubungi oleh arteri communis anterior, arteri cerebri media, arteri ophthalmica, arteri koroid, arteri communis posterior. Kemudian percabangan dari arteri vertebralis bercabang menjadi arteri spinalis anterior dan posterior, arteri inferior posterior cerebri, arteri medularis, ramus meningeis. Terus kalau yang dari arteri vertebralis kiri dan kanan itu mempercabangkan arteri basilaris, di mana percabangan arteri basilaris ini nanti bakal meliputi arteri pontis, arteri inferior anterior cerebri, arteri superior cerebri, arteri cerebri posterior. Nah, jadi arteri yang membentuk sirkulasi Willisi ini sehingga dapat mempelajari semua hemisfer itu ada arteri karotis interna, arteri cerebri anterior, arteri communis anterior, arteri cerebri media, arteri communis posterior, arteri cerebri posterior, dan juga arteri basilaris. Lanjut ke fisiologi mata. Nah, jadi 3 komponen yang penting supaya kita bisa melihat itu ada media refraksi, yaitu ada kornea, lensa, dan corpus vitreus. Kemudian ada visual pathway, itu ada retina, nervus, dan tractus opticus. Kemudian ada visual perception, itu ada cortex occipital atau area Bradman 17 yang di belakang. Kemudian jadi di sini tuh ada lapang pandang yang kiri dan juga lapang pandang yang kanan. Terus di sini tuh retina ada 2 bagian, yaitu yang nasal retina sama yang temporal retina. Ini di bagian lateralnya. Kalau yang nasal retina itu di bagian medialnya. Terus jadi alurnya itu dari, kalau bayangan dari lapang pandang sinistra itu nanti bakal jatuh ke temporal yang distra karena diakibatkan oleh pembiasan lensa, sehingga bayangan yang kita lihat itu nanti bakal disampaikan secara terbalik. Nah, setelah masuk ke temporal yang distra itu nanti bakal melanjutkan perjalanan melalui nervus opticus distra, terus berjalan terus ke tractus opticus distra, dan kemudian bersinar ke corpus geniculatum yang corpus geniculatum lateral. Terus bayangan dari jelas-jelasnya itu nanti bakal berjalan menuju korteks visual primer. Pada sini serabut-serabut itu nanti bakal berjalan seperti kipas-kipas hingga disebut radisi optikal. Nah, ketika cahaya masuk ke nasal retina itu bakal masuk melalui nervus opticus dan nanti bakal menyilang ke chiasma opticus, dan nanti bakal bergabung di tractus opticus, dan akhirnya itu bakal bersenap di corpus geniculatum lateral. Kemudian lanjut ke otot yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Jadi otot yang berperan dalam menggerakkan bola mata itu ada
ada 7 otot. Itu ada levator palpebra superior, terus ada rectus superior, rectus inferior, rectus medial, rectus lateral, obliquus superior, sama obliquus inferior. Nah, pada intinya semua otot, semua muskulus-muskulus yang berperan dalam menggerakkan bola mata itu nanti bakal diinervasi sama nervus 3, kecuali 2 otot, yaitu muskulus rectus lateral sama obliquus superior. Nah, kalau yang rectus lateral itu nanti bakal diinervasi sama nervus 6 atau nervus 6. Sedangkan yang obliquus superior itu nanti bakal diinervasi sama nervus 4. Nah, kalau fungsi-fungsinya jadi dimulai dari yang musculus levator palpebra superior, itu fungsinya buat elevasi palpebra. Terus kalau yang musculus rectus superior fungsinya itu buat elevasi sama membantu ekstensi. Itu yang bagian sini. Di bagian sini. Terus kalau yang rectus inferior itu di bagian sini yang bawah, fungsinya itu buat depresi dan juga membantu intorsi. Terus rectus medial itu di bagian sini, bagian rectus medial. Di gambar nggak kelihatan ya. Pada gambar rectus medial tuh nggak kelihatan, dan fungsinya tuh buat adduksi bola mata. Terus kalau yang rectus lateral itu di bagian sini, ini nanti yang diinervasi oleh nervus berbeda, itu fungsinya buat abduksi bola mata. Terus ada obliquus superior itu di bagian sini, fungsinya buat intorsi dan juga membantu depresi. Terus obliquus inferior fungsinya tuh buat ekstensi dan juga membantu elevasi. Kemudian lanjut ke perbedaan saraf simpatis dan juga parasimpatis. Nah, jadi sistem saraf otonom itu kan terdiri dari 2 sistem, yaitu simpatis dan juga parasimpatis. Dan kedua saraf ini tuh berbeda. Fungsinya tuh untuk mengontrol fungsi-fungsi tubuh secara tidak sadar, seperti detak jantung, tekanan darah, pencernaan, dan juga keringat. Nah, bedanya tuh apa antara simpatis dan juga parasimpatis? Nah, kalau simpatis itu fungsinya tuh buat pokoknya kalau yang simpatis itu berperan dalam respon fight or flight yang terjadi dalam situasi stres atau bahaya. Nah, aktivasi saraf simpatis itu nanti bakal meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan memperluas saluran udara, sehingga memberikan pasokan oksigen yang lebih banyak ke otot-otot. Nah, saraf simpatis ini juga dapat menghambat sistem pencernaan dan memicu pelepasan glukosa dari hati untuk memberikan sumber energi bagi tubuh. Sedangkan buat saraf parasimpatis itu nanti bakal berperan dalam respon rest and digest yang terjadi saat tubuh rileks dan istirahat. Nah, aktivasi saraf parasimpatis itu menurunkan detak jantung, tekanan darah, dan mengembalikan sistem pencernaan ke kondisi normal. Nah, saraf parasimpatis itu juga dapat merangsang pelepasan enzim, pencernaan, dan merelaksasi otot-otot di usus. Nah, untuk sesuai organ, kalau simpatis itu nanti bakal melebarkan pupil, sedangkan parasimpatis itu nanti bakal menghasilkan pupil. Terus simpatis itu nanti bakal
menurunkan produksi kelenjar ludah, sedangkan yang parasimpatis itu nanti bakal meningkatkan. Terus simpatis itu nanti bakal menurunkan produksi mukosa hidung juga, sedangkan yang parasimpatis itu nanti bakal meningkatkan. Terus kalau yang kalau yang simpatis itu nanti bakal meningkatkan detak jantung, kalau yang parasimpatis itu nanti melambatkan. Terus arteri, kalau yang simpatis ini nanti bakal terjadi penyempitan arteri, sedangkan yang parasimpatis itu nanti bakal terjadi pelebaran. Terus simpatis itu nanti bakal terjadi relaksasi bronkus, sedangkan parasimpatis itu nanti bakal terjadi konstruksi bronkus. Terus kalau simpatis itu nanti bakal terjadi penurunan motilitas sistem pencernaan. Kalau parasimpatis itu nanti bakal terjadi peningkatan. Terus simpatis itu nanti bakal menyebabkan produksi urin pada ginjal itu berkurang, sedangkan yang parasimpatis malah meningkatkan. Terus simpatis itu nanti bakal meningkatkan keringat. Kalau parasimpatis itu enggak menurunkan, enggak juga meningkatkan, jadi normal. Terus kalau simpatis itu nanti bakal terjadi konversi glikogen menjadi glukosa, sedangkan yang parasimpatis itu nanti bakal terjadi sintesis glikogen. Selanjutnya sini aku bakal membahas tentang modalitas saraf kranial. Jadi modalitas itu bakal ada 3. Nah, modalitas ini tuh merupakan gabungan dari 3 kata jadi satu. Nah, ada dari arah rangsangnya, bentuk rangsangnya, ataupun dari asal rangsangnya. Misal kalau dari arah rangsangnya itu nanti bakal ada 2, eferen sama aferen. Nah, eferen itu sifatnya motorik, sedangkan aferen itu sifatnya sensorik. Terus ada juga dia general atau spesial. Kalau general itu sifatnya umum, biasanya tuh buat ngerasain nyari, sedangkan kalau yang spesial itu biasanya buat penciuman atau penglihatan. Terus kalau dari asalnya itu ada somatik sama visceral. Kalau yang visceral itu dari organ visceral atau organ dalam, sedangkan yang somatik itu biasanya organ-organ yang berasal dari lapisan ektoderm, misal tuh kayak otot sama kulit. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh beberapa dari saraf kranial. Itu dari olfaktorius, itu perannya tuh spesial somatik aferen. Kenapa? Spesial somatik aferen. Terus lokasinya itu ada di mukosa olfaktorius. Terus ada nervus opticus atau nervus 2. Ini juga spesial somatik aferen. Lokasi persarafannya itu ada di retina. Terus ada nervus oculomotorius, itu SEU dan VEU. Itu untuk lokasi persarafannya itu yang penting tuh ada di otot-otot intraokuler dan ekstraokuler, pokoknya di mata. Terus nervus troklear atau nervus 4, ini perannya SEU. Terus buat otot-otot ekstraokuler. Terus nervus trigeminus itu visceral eferen somatik atau juga SAU buat otot-otot pengunyah. Terus juga buat kulit wajah. Terus ada nervus abdusen itu SEU buat otot-otot ekstraokuler. Terus ada nervus facialis itu perannya itu banyak ya, ada FEU, FES, FAS sama SAU. Itu buat otot-otot ekspresi organ pengecap kelenjar. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Dadah.